Selamat sore pemirsa, demikian tadi berita pilihan News Sore bersama saya Anisha Dasuki. Kita awali News Sore hari ini dengan informasi hujan deras berintensitas tinggi memicu bencana banjir dan tanah longsor di Pekalongan, Jawa Tengah. Akibat bencana ini belasan warga dilaporkan meninggal dunia dan sejumlah warga lainnya masih hilang. Banjir ke omahe ke belum. Banjir. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Masih hidup. Banjir. Banjir ke omahe ke belum. Banjir. Ya Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kepanikan melanda warga Kecamatan Petung Kriono, Kabupaten Pekalongan saat air banjir bandang tiba-tiba masuk ke dalam rumah. Sejumlah barang-barang yang ada di dalam rumah ikut hanyut terbawa arus banjir dan terendam. Banjir bandang terjadi pada Senin sore disusul bencana tanah longsor usai hujan deras berintensitas tinggi melanda kawasan ini. Asyhadu anna. Usai bencana banjir dan tanah longsor, tim SAR gabungan dibantu warga mengevakuasi sejumlah korban meninggal dunia dari aliran sungai dan timbunan tanah longsor. Saat ini tim SAR gabungan dibantu warga juga masih mencari korban lainnya yang diduga masih berada di aliran sungai dan di antara timbunan tanah longsor. Lokasi bencana paling parah berada di Desa Kasimpar, Kecamatan Petung Kriono. Akses menuju lokasi juga sangat sulit ditembus dan belum bisa dilintasi mobil dan hanya bisa ditempuh dengan jalan kaki. Warga khawatir ada longsor susulan karena saat ini masih hujan deras di daerah pegunungan Pekalongan Selatan. Itu yang meninggal. Sementara data dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Pekalongan menyebut hingga sore ini korban tewas akibat bencana banjir bandang dan tanah longsor mencapai 17 orang. Selain itu terdapat korban luka 11 orang dan hilang 9 orang. Korban luka masih dirawat intensif di Puskesmas Petung Kriono. Sementara korban luka berat dirujuk ke RSUD Kajen. Sedangkan korban meninggal sebagian sudah diambil pihak keluarga. Pemalang, katanya orang Pemalang. Semua atas nama siapa, Bang? SAR gabungan ini sedang melaksanakan penyisiran di area yang terduga titik poinnya, poin dari kejadian tersebut yaitu di Cafe Alo sama di sekitar rumah Pak Sekdes. Kendalanya apa, Pak? Kendalanya adalah luas area sama kondisi cuaca. Dan pemirsa, kami telah terhubung dengan rekan kami Suryono Soekarno yang berada di lokasi kejadian. Suryono, seberapa parah kondisi di tempat Anda melaporkan saat ini? Boleh Anda informasikan kepada kami? Baik, longsor di Kabupaten Pekalongan ini terjadi kemarin sore atau tepatnya jam menjelang maghrib jam segini karena hujan deras dari siang, kemudian terjadi banjir bandang dan longsor menimpa paling parah di Desa Kasimpar. Sebenarnya ada beberapa lokasi. Jalan menuju ke Petung Kriono sendiri saat ini putus di beberapa lokasi. Bahkan kami menuju lokasi ini sekitar 3-4 jam baru sampai lokasi. Bahkan saya belum bisa menembus lokasi Kasimpar, di mana lokasi longsor yang paling parah ini. Karena harus jalan kaki sekitar 5 kilo, mungkin perjalanan sekitar 2 jam dengan kondisi berlumpur. Dan saat ini seluruh korban sudah 17 korban sudah ditemukan dan semuanya sudah dievakuasi, hanya 31 yang ada di puskesmas dan sebagian sudah dimakamkan. Namun untuk korban-korban yang dirawat saat ini sebagian atau 4 orang catatan kami dirujuk ke rumah sakit daerah rumah sakit Kajen maksud saya di Kabupaten Pekalongan. Kemudian sebagian masih dirawat di lokasi puskesmas dengan kondisi luka ringan. Saya bersama dengan Pak Kapolres dengan Pak Dandim, kita bisa coba ngobrol-ngobrol sementara. Apakah kemudian yang akan dilakukan oleh aparat keamanan untuk melakukan upaya dari kepolisian. Pak Kapolres, ini dengan Pak Kapolres Pak Doni,
Bagaimana Pak untuk persiapan pengamanan dan juga lokasi ini Pak? Untuk sampai saat ini upaya pencarian atau evakuasi korban untuk sementara dihentikan karena terkendala dengan cuaca hujan yang kembali deras dan juga kabut mulai turun sehingga mempersulit untuk kita melakukan evakuasi. Kemudian kita tetap melakukan langkah-langkah utamanya adalah membuka akses jalur menuju ke TKP, di mana sekarang dengan kondisi hujan kita melakukan pembersihan satu titik yang paling dekat dengan posko di mana longsornya cukup besar atau cukup parah. Oke. Mungkin ada upaya dari TNI dan juga Polri untuk melakukan ini Pak, dan pada ini anggota diterjunkan nggak di lokasi ini? Anggota sementara di lokasi longsor sendiri, tadi kita juga baru dari sana, tempatnya lumayan jauh dari sini, kurang lebih 5 kilo. Kita tarik semua posisinya karena di sana kabut dan situasi masih hujan, kita juga tidak berani ambil resiko untuk kondisi selanjutnya di sana. Tapi sementara di daerah sekitaran sana sudah kondusif, tinggal yang lokasi yang... Berarti kondisi masih rawan ya ini Pak? Kalau cuacanya terjadi hujan besar, memang potensi atau resikonya cukup tinggi. Dan juga seperti kejadian kemarin pun hujannya cukup besar dan tanpa putus. Sedangkan untuk hari ini barusan juga kami ke sana tadi, saya dengan Dandim ke sana, kondisi cuaca gerimis, akan tetapi menjelang sore ini agak mulai kembali deras. Untuk pencarian korban masih dilanjutkan? Nanti apabila cuaca mendukung, kita tetap lanjutkan. Oke. Ada penambahan personil mungkin Dan? Untuk personil tetap kita kerahkan sebanyak-banyaknya, karena memang sementara masih manual kita mencarinya. Alat berat baru sampai di depan untuk pembersihan jalan akses menuju ke lokasi. Tapi nanti setelah jalan akses menuju ke lokasi sudah aman, sudah lancar, mungkin kita tambah alat. Oke, terima kasih kepada demikian yang bisa sedikit saya sampaikan bahwa kondisi lokasi saat ini sedang kabut dan juga di lokasi turun hujan, namun tidak begitu deras. Sementara untuk korban sekarang masih berada di rumah sakit atau di puskesmas Patung Kriono ini. Bisa kami sampaikan juga bahwa warga sebagian masih beraktivitas di lokasi, sebagian mengungsi di rumah-rumah warga yang lain, dan mereka menempati juga balai desa. Rumah-rumah yang hancur, ada sekitar 10-an rumah yang tidak bisa dipakai lagi. Kemudian saat ini mereka membutuhkan sekali, terutama bahan makan. Namun untuk akses ke lokasi sangat susah, sehingga harus ditandu. Boleh, Suryono? Ya, siap. Suryono, boleh Anda tunjukkan seperti apa suasana di tempat Anda melaporkan? Mungkin boleh dibalik kameranya, Suryono, supaya kita bisa melihat seperti apa kondisi terkini di sana. Oke. Ini suasana di sini sangat berkabut. Ini ketinggian sekitar 1.200 sampai 1.500 mdpl. Ini adalah lereng pegunungan sisi utara Dieng. Ada puluhan aparat, mungkin ratusan aparat dari mulai Polres Pekalongan, Kodim Pekalongan juga turun ke sini, Basarnas, relawan, PMI, BPBD dan sebagainya turun ke lokasi ini. Namun demikian untuk melakukan evakuasi atau pencarian lagi sore ini sementara dihentikan karena lokasi memang sangat membahayakan, tanah masih terus bergerak dengan kondisi lumpur yang cukup labil. Ini membahayakan untuk keselamatan pencarian. Demikian Pak. Baik, Suryono, Anda mungkin boleh bergerak sedikit dari tempat lokasi Anda. Kita bisa melihat kabut ini sangat tebal. Tadi Anda mengatakan bahwa proses pencarian dihentikan sementara. Berarti ada 9 orang yang masih belum ditemukan. Benar, Suryono? Betul. Kondisi mereka masih belum ditemukan. Ini saya berusaha untuk masuk di puskesmas ya. Ini puskesmas Patung Kriono, puskesmas perawatan. Saya akan bawa Anda untuk keliling di beberapa ruangan. Ini adalah ruang perawatan. Ini ruang perawatan, kemudian ada beberapa perawat. Ada ini ruang beberapa sudah kosong. Ini tadi sudah diambil untuk dibawa ke rumah sakit. Dan ada satu yang masih dirawat. Ini dari kondisinya lumayan ya. Lukanya apa Bu? Lukanya bagian kepala juga bagian tangan tertimbun. Ini mereka ini awalnya berteduh di sebuah rumah, sebuah kafe. Kemudian ternyata rumah ini
awalnya untuk berlindung dari hujan deras, tapi ternyata kemudian justru terjadi longsor yang membawa kondisi yang seperti ini. Ini adalah kondisi ruangan di ruang perawatan. Ada Mas Trisno di sini, kondisinya sudah lumayan yang paling lumayan bagus dan belum dirujuk. Mungkin bisa diceritakan Mas Tris untuk kemarin kejadiannya kayak apa Mas Tris? Kejadiannya kan kita sampai jam 3 jam 4. Ini berteduh itu ya? Tentu di situ kita ngopi. Terus giliran udah kita mau pulang itu hujan deras sama petir kencang banget. Kita nggak jadi pulang, nunggu reda gitu. Ternyata giliran berapa detik udah meledak. Suaranya ada suara gimana? Suaranya kencang kayak bom, Kayak bom gitu. kayak gitu. Kita udah kelarut semua. Sempat pingsan atau gimana? Saya nggak pingsan, cuman saya nyangkol di kayu. Ada Di batangan tanah kayu. sama air. Campurannya buat tanah itu lumpur sama batu. Lumpur sama batu ya? Iya, itu orang. Lumpur sama Ini batu. sadar nggak Mas? Enggak, saya buat kesini saya malah jalan sampai di rumah. Oke, gimana Mas? Suryono, boleh Anda ceritakan berarti ini tempat wisata atau jalan Bukan. provinsi atau? Mereka ini jalan provinsi. Sebenarnya jalan kampung. Kemudian di situ ada kafe. Mereka itu sedang berteduh karena hujan kencang. Kemudian mereka sebagian besar berteduh di situ. Dan mereka sebenarnya di lain lokasi ini sedang terjadi longsor. Sehingga mencari tempat aman di lokasi tersebut. Kemudian lokasi ini tiba-tiba longsor dan tertimbun semua orang yang ada di situ. Dan kita masih belum tahu sebenarnya total yang tertimbun itu berapa. Meskipun sudah ada 17 dan tadi sudah ada 2 lagi sekitar 19-an yang ketemu. Namun demikian kondisi ini masih simpang siur karena sebenarnya jumlah total Suryono, masih belum saya jelas. potong sebentar. Ya. Jadi 17 dan ditemukan 2 lagi, berarti total 19. Yang sudah ditemukan 19, namun kami belum mendapatkan konfirmasi karena informasi yang kami dapat dari warga ini sudah langsung dimakamkan. Sehingga ini kami masih mencari kepastian apakah ini beneran data ini sudah bisa valid. Namun dari BPD dan juga Polres, polisi masih memastikan 17 dulu karena belum ada data resmi. Demikian Mbak. Baik, terima kasih rekan Suryono Soekarno. Nanti kami akan memperbarui informasi kepada Anda. Terima kasih atas laporannya dari Pekalongan, Jawa Tengah. Selamat bertugas kembali Suryono. Mirsa, dan kami akan bergeser ke Koordinator Pos Basarnas di Wonosobo. Ada Dhani Fitra Maulana. Selamat sore Pak Dhani. Selamat sore Pak Dhani. Bisa mendengar suara saya? Baik, Pak Dhani, saat ini di daerah Jawa Tengah, daerah-daerah mana saja yang rawan bencana basah seperti ini? Pak Dhani. Pak Dhani bisa mendengar suara saya? Oh baik, mohon maaf Pak Yulian dari Sekda Pekalongan. Selamat malam Pak, selamat sore Pak Yulian. Selamat sore Mbak. Baik, Pak Yulian, tadi kami baru mendapatkan informasi dari rekan kami di lapangan bahwa selain 17 jenazah yang telah ditemukan 2 lagi jenazah. Bisakah Anda mengonfirmasi hal tersebut? Sementara laporan yang sudah masuk kami melalui BPBD memang seperti disampaikan oleh Mas Suryono, itu 17 meninggal dunia. Ada tambahan 1, tapi ini masih kami konfirmasi dulu ke pihak desa. Oke. Ya. Terus kemudian hilang adalah 8 orang, luka-luka 10 orang, dan 3 tadi sudah dirujuk di rumah sakit Kajen. Ini yang dapat kami laporkan yang untuk yang di mana Petung Riono. Oke, kemudian Pak Yulian tadi rekan kami Suryono Soekarno mengatakan bahwa rata-rata korban adalah mereka yang sedang berteduh. Jadi para korban ini bisa dibilang bukan warga situ, Pak? Dari laporan, mereka adalah warga Petung Riono. Memang paling banyak adalah dari Kasimar.
ada juga yang dari Teloko Indro, ya, tapi kebanyakan adalah rata-rata warga Petung Riono. Baik, Pak Yulian, bolehkah Anda gambarkan ini di tempat lokasinya sepertinya adalah jalan desa. Berarti sebenarnya tidak ada pemukiman di sana, hanya kafe tadi disebutkan oleh rekan kami. Itu jalan kabupaten. Jalan kabupaten, oke. Jalan kabupaten, bukan jalan desa. Itu jalan utama yang memang menghubungkan akses antara Kecamatan Petung Riono dengan Kecamatan Dorok. Itu jadi sekali lagi itu adalah jalan kabupaten. Baik, berarti di sini tidak ada pemukiman ya Pak ya? Ada di situ ada pemukiman. Ada pemukiman. Salah satu korban juga yang dilaporkan kami adalah Sekdes Kasimpar, itu tinggal di pemukiman ya, dan dengan keluarganya, salah satu korbannya itu. Jadi satu keluarga Pak Sekdes Kasimpar atas nama Pak Sularso. Ya. Oh, itu salah satu korban Pak Sekdes? Iya. Iya. Sudah, Sekdes, mohon maaf sekali Pak, apa sudah ketemu? Sudah. Itu yang sudah diketemukan. Salah satunya adalah Pak Sularso. Jadi total itu ada 17 sementara. Itu ada dari masing-masing adalah alamannya adalah di Petung. Paling banyak dari desa Kasimpar. Ada juga dari desa sekitarnya ya, Teloko Pakis, terus kemudian Yosorejo, Gumelem, dan Teloko Indro. Gitu. Tapi ini tidak hanya yang berteduh, sebenarnya juga ada yang tinggal di rumah pun juga ada yang di pemukiman juga ada yang kena. Gitu. Pak Yulian, seberapa sering bencana tanah longsor ini terjadi di lokasi atau tempat Anda? Apakah ini sudah yang kesekian kalinya? Ini sebenarnya kalau ini bencana hidrometeorologi ini, kalau di Kabupaten Pekalongan, untuk di wilayah atas, itu ada 4 kecamatan daerah atas, memang potensinya adalah rawan bencana longsor. Betul. Itu ada di Petung Riono, Kandang Serang, Lebak Barang, sama Paninggaran. Ya. Dan kejadian yang kemarin sore adalah meluapnya, pertama adalah intensitas hujan. Hujan sejak kapan Pak tidak berhenti Pak? Hujan sejak siang, sejak jam 1 siang. Senin siang. Dengan intensitas, Senin siang. Dengan intensitas yang sangat tinggi. Gitu. Dan berlangsung sampai malam. Ini sampai, karena Petung Riono ini adalah daerah hulu untuk daerah aliran sungai Sengkarang. Jadi daerah Sengkarang ini hulunya ada di Kecamatan Petung Riono dan juga di Kecamatan Lebak Barang. Jadi di daerah atas itu longsor, kemudian karena ini adalah das Sengkarang, yang wilayah-wilayah kecamatan yang di wilayah das Sengkarang juga mengalami bencana, yakni banjir lumpur, ya, termasuk sampai ke pesisir. Jadi total akibat bencana hidrometeorologi ini, total ada 11 kecamatan di Kabupaten Pekalongan yang terdampak akibat bencana ini. Kalau di daerah atas adalah longsor, kalau di daerah bawah adalah banjir. Ini. Baik, terima kasih Pak Yulian Akbar, Sekda Pekalongan. Semoga proses evakuasi juga selesai dan bencana ini juga tidak terulang lagi. Selamat sore Pak Yulian. Anda kembali di iNews Sore, pemirsa. Pasca banjir bandang dan longsor yang melanda Pekalongan, Jawa Tengah, sejumlah mobil tersangkut di aliran sungai. Mobil-mobil yang terseret air banjir bandang tersebut rusak parah. Mobil-mobil ini tersangkut di aliran sungai usai bencana banjir bandang dan longsor terjadi di Pekalongan, Jawa Tengah. Mobil-mobil ini rusak parah usai terseret banjir bandang sejauh beberapa kilometer. Belum ada informasi lebih lanjut mengenai siapa pemilik mobil-mobil ini. Sementara evakuasi mobil saat ini belum dilakukan. Pom pemancingan resik. Sementara pasca longsor, kondisi jalan di lokasi kejadian putus akibat tertutup material longsor. Akses di lokasi sulit
ditembus, hanya bisa ditempuh dengan jalan kaki. Petugas serta warga sekitar berusaha membantu sebuah mobil ambulans lewat titik longsor agar bisa mengevakuasi korban luka. Selain itu petugas serta warga juga berjibaku membersihkan material longsor agar akses jalan bisa dilewati kendaraan. Dari kejadian ini desa paling berat terdampak adalah Desa Kasimpar, Kecamatan Petung Kriono. Selain itu warga khawatir ada longsor susulan karena saat ini masih hujan deras di wilayah Pegunungan Pekalongan Selatan. Dan pemirsa, kami telah terhubung dengan salah satu korban terdampak longsor dengan Atin. Selamat sore, Mas Atin. Baik, Mas Atin, saat ini mohon maaf sebelumnya saya turut berduka cita atas bencana yang terjadi di tempat Anda. Mas Atin, seperti apa kondisi rumah Anda? Boleh Anda ceritakan? Apa namanya? Untuk aku dari di sini juga sudah ada yang meninggal dunia, tapi yang sudah kami buktikan, pokoknya kondisinya parah sekali, sangat parah. Mas Atin, boleh Anda ceritakan kepada kami detik-detik terjadinya longsor dan banjir bandang ini? Detik-detik terjadinya sekitar jam 6.15 menit. Jadi pas jam 6.15 menit itu langsung ada suara ledakan. Dan nanti saya terguling dengan lumpur dan batu. Akhirnya setelah lumpur itu berhenti, adik saya masih bisa bernapas, akhirnya berusaha lari dari situ sambil merangkak-rangkak. Dan akhirnya alhamdulillah adik saya sempat tergulung lumpur, Mas Atin. Ya, itu adik saya yang tergulung lumpur. Kemudian? Kemudian ya walaupun wajah dan semuanya sudah robek-robek, tapi dia berusaha harus hidup. Akhirnya ya lari ke dusun Tembelan, dan tangannya mau mengungsi di desa Kayu Poring, tapi berhubung di situ jembatan Tembelan yang menuju Kayu Poring itu ambruk, akhirnya balik arah lagi, naik lagi dan langsung ke Desa Simpar lagi. Baik, Mas Atin, seberapa sering bencana seperti ini, banjir, longsor terjadi di wilayah Anda? Kemarin hampir tiap tahun hampir, tapi ini yang paling parah ini. Ini yang paling parah sampai menelan korban. Baik, mohon maaf Mas Atin, apakah ada keluarga atau kerabat, tetangga atau teman Anda yang sampai saat ini jadi korban meninggal dunia atau sampai saat ini belum ditemukan? Alhamdulillah untuk warga Petung Kriono sudah ditemukan, tapi ada warga yang di luar Petung Kriono yang mau refreshing, yaitu yang sedang berteduh di bekas pom dulu, itu yang terhanyut ikut dengan itu lumpur dan bebatuan itu. Sampai sekarang yang mungkin masih ada yang belum ditemukan juga masih ada. Soalnya waktu di situ kata adik saya itu hampir 30 orang lebih yang berteduh di situ. Baik, terima kasih banyak Mas Atin sudah bersedia berbagi bersama kami di iNews Sore. Semoga keluarga Anda yang saat ini menjadi korban luka lekas pulih kembali. Terima kasih banyak Mas Atin.
Pemirsa, sementara itu Jalan Grobogan Semarang di Desa Tinanding, Grobogan tidak bisa dilalui kendaraan karena terendam banjir. Banjir yang terjadi akibat tanggul Sungai Tuntang yang jebol sempat membuat warga panik. Tambah banter. Sejumlah warga yang berada di atas tanggul Sungai Tuntang di Desa Tinanding, Grobogan, Jawa Tengah sempat panik dan berusaha menjauh dari jebolan tanggul. Arus sungai yang turun ke jalan raya semakin besar dan sempat membuat tanah di samping tanggul kembali longsor. Tanggul Sungai Tuntang setinggi 10 meter jebol dengan panjang 15 meter akibat debit air semakin meningkat. Tanggul ini sudah menjadi langganan banjir setiap tahun karena tidak ada upaya penanggulangan secara permanen. Hingga kini sudah ada 5 titik tanggul Sungai Tuntang yang jebol. Jebol tanggul ini adalah tidak hanya sekali, 2 kali, 3 kali saya ke sini. Tetapi kita sudah laporan dengan BPBS. Dan semoga untuk ke depan supaya juga diperhatikan tanggul-tanggul yang 5 titik di sini supaya tidak terjadi jebol lagi. Sementara itu akibat luapan Sungai Tuntang ini, jalur Grobogan menuju Semarang dan sebaliknya lumpuh. Seluruh jalan ditutup sementara untuk kendaraan besar dialihkan ke jalur Demak Pantura. Untuk arus lalu lintas dari arah Semarang menuju ke Purwodadi, dari pertigaan Kemiri kita alihkan ke arah selatan, ke arah Jeketro, Pasar Turko, menuju ke Penawangan. Sebaliknya yang dari arah Purwodadi mau ke Semarang kita alihkan ke Penawangan ke kiri, Pasar Turko, Jeketro, kemudian menuju ke Kemiri maupun ke Kroto. Berdasarkan data BPBD Grobogan, Jawa Tengah, saat ini ada 6 kecamatan di Grobogan yang terdampak banjir. Dari Grobogan, Jawa Tengah, Rustama Nusantara, iNews melaporkan. Anda kembali di iNews Sore, pemirsa. Proses pendinginan di lokasi kebakaran Kemayoran, Jakarta masih berlangsung. Petugas masih berupaya mendinginkan lokasi permukiman di Kemayoran yang terbakar hebat sejak Selasa dini hari. Tercatat 543 rumah hangus terbakar atas peristiwa ini. 607 kepala keluarga atau 1.797 jiwa kehilangan tempat tinggal karena api meluluh lantakan rumah mereka. Atas kejadian ini 2 orang dibawa ke rumah sakit karena sesak nafas. Sementara itu, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jakarta sudah membangun posko pengungsian pada pukul 14.30 tadi di Polres Metro Jakarta Pusat. Sementara itu, ribuan pengungsi kebakaran Kemayoran berada di posko yang terletak di Mapolres Jakarta Pusat. Beralaskan terpal, para pengungsi mendapatkan bantuan berupa makanan. Selain makanan, mereka mendapatkan pemeriksaan kesehatan dari petugas. Kini para pengungsi berharap mendapatkan bantuan berupa selimut dan tempat tinggal sementara karena rumah mereka sudah hangus terbakar. Seperti apa situasi terkini di lokasi pengungsian korban kebakaran Kemayoran? Kami telah terhubung dengan rekan Henry Aprila di Mapolres Metro Jakarta Pusat. Henry, sejauh ini apa saja yang dibutuhkan oleh para pengungsi yang berada di sana? Anissa, kalau saat ini kami pantau di posko bencana yang berada di Polres Metro Jakarta Pusat. Ini sejumlah bantuan yang memang masih dibutuhkan oleh para pengungsi sendiri. Ini kami sempat tanyakan kepada para pengungsi bahwa memang mereka juga masih membutuhkan kasur dan juga selimut. Kalau informasi yang kami dapat sampaikan, ini memang totalnya untuk saat ini di posko ini sendiri ini ada 1.797 korban pengungsi. Kemudian kalau untuk informasinya dari pihak polisian bahwa yang dilakukan pengungsian di tempat kami melaporkan saat ini, Anissa,
ini para pengungsi yang merupakan perempuan dan juga anak-anak. Kalau untuk laki-laki sementara belum bisa mengungsi di tempat kami melaporkan saat ini. Kalau kami lihat juga di sekitaran sini ada sejumlah bantuan yang juga telah dikerahkan seperti halnya bantuan kesehatan, kemudian juga bantuan makanan atau konsumsi yang sudah mulai diberikan. Kalau digambarkan suasana ini cukup haru sekali karena kalau mengingat Anissa dan juga pemirsa, para pengungsi di sini memang kehilangan rumahnya. Kalau diceritakan kembali, ini ada 11 RT yang terdampak. Kalau kami juga dapat lihat ini anak-anak dan kemudian juga orang tua, bahkan juga ini ada juga yang kami sempat terima informasinya mereka hanya memiliki satu rumah saja yang juga isinya ini mereka tidak bisa atau tidak sempat mengamankan barang-barangnya. Kalau saat ini Anissa, para pengungsi sedang mengantri untuk mendapatkan konsumsi di sore hari. Kemudian nantinya juga kalau kami mendapatkan informasinya bahwa akan diberikan, maksud kami akan diberikan bantuan seperti halnya alas yang nanti akan digunakan untuk beristirahat di malam hari. Sementara Anissa, kita akan pantau terus bagaimana situasi jalannya atau situasi terkini di posko bencana yang berada di Polres Jakarta Pusat. Anissa. Baik, terima kasih Henry Aprila melaporkan langsung dari Mapolres Jakarta Pusat. Selamat bertugas kembali Henry. Pemirsa, Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka mendatangi posko pengungsian korban kebakaran rumah tinggal yang terjadi di 11 RT Kemayoran Jakarta Pusat. Kedatangan Gibran disambut ratusan korban yang berada di posko pengungsian. Jakarta Pusat, Bapak Suyapjo. Pengungsi korban kebakaran di Kemayoran Jakarta Pusat menyambut kedatangan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka pada Selasa pagi. Gibran menyalami para pengungsi satu persatu, bahkan anak-anak yang terdampak kebakaran juga ikut berteriak dan tidak mau kelewatan bersalaman dengan Gibran. Dalam kunjungan ini, Gibran juga membagikan mainan pada anak-anak yang rumahnya habis terbakar. Usai mengunjungi posko pengungsian di Polres Metro Jakarta Pusat, Gibran langsung menuju ke lokasi kebakaran. Ia melihat langsung lokasi kebakaran yang membakar 11 RT dan membuat ratusan orang kehilangan tempat tinggal. Usai meninjau lokasi kebakaran, Gibran langsung meninggalkan lokasi. Kembali di iNews Sore pemirsa, 1.000 nelayan bersama TNI Angkatan Laut akan melanjutkan pembongkaran pagar misterius. Pembongkaran akan dilakukan di 4 kecamatan secara serentak menggunakan 200 perahu. Pagar laut yang berada di Pulau Cangkir, Kecamatan Kronjo, Kabupaten Tangerang, Banten masih tertancap kokoh di tengah laut. TNI Angkatan Laut dan nelayan berencana melanjutkan pembongkaran pagar laut yang melintasi 4 kecamatan di Kabupaten Tangerang pada Rabu mendatang. Pembongkaran esok akan melibatkan lebih dari 1.000 nelayan dan 200 perahu yang akan membantu TNI Angkatan Laut. Dan insya Allah pada proses yang akan dilaksanakan pada hari Rabu besok di wilayah Kronjo dan sekitarnya sampai ke Kecamatan Maup, kami bersama nelayan kurang lebih 1.000 orang dan 200 kapal lebih, insya Allah akan turut serta dalam rangka berpartisipasi membantu TNI AL dalam rangka percepatan pembongkaran pagar di laut. Pagar laut yang merugikan para nelayan kini sudah disegel Kementerian Kelautan dan Perikanan. Hingga kini pihak KKP masih menelusuri siapa pemilik pagar laut tersebut. Dari Kabupaten Tangerang, Aimarani, iNews melaporkan. Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menyatakan sertifikat hak guna bangunan atau sertifikat hak milik di dasar laut ilegal. Sementara ratusan sertifikat atas kawasan pagar laut dimiliki oleh perusahaan swasta.
Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono memastikan pagar laut di Tangerang, Banten sepanjang 3 km ilegal. Menurut Sakti, dasar laut tidak boleh memiliki sertifikat hak guna bangunan ataupun sertifikat hak milik. Selain itu, penemuan ratusan sertifikat HGB dan SHM di area pagar laut bisa menjadi bukti baru. Kementerian Kelautan dan Perikanan juga telah mengultimatum pemasang pagar laut untuk mengaku dan melapor. Setelah kita lakukan penyegelan, kita identifikasi siapa yang punya. Kan pada saat kita lakukan penyegelan kan nggak tahu nih siapa yang punya. Ya, secara yuridis kan harus ada yang mengakui siapa yang punya dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Tadi saya mendapatkan press conference juga dari Menteri ATR BPN bahwa sudah ada sertifikat yang ada di dalam laut. Saya perlu sampaikan kalau di dasar laut itu tidak boleh ada sertifikat. Jadi itu sudah jelas ilegal juga. Sementara itu, Menteri ATR BPN menuturkan pagar laut di Tangerang telah mengantongi sertifikat hak guna bangunan. Jumlah sertifikat hak guna bangunan itu mencapai 263 bidang atas nama beberapa perusahaan. Kami mengakui atau kami membenarkan ada sertifikat yang berseliweran di kawasan pagar laut sebagaimana yang muncul di banyak sosmed tersebut. Jumlahnya 263 bidang dalam bentuk SHGB atas nama PT Intan. Sebelumnya, kebakaran melanda pemukiman padat penduduk di kawasan Kemayoran, Jakarta. Penyebab kebakaran diduga dari korsleting listrik di salah satu rumah. Kebakaran melanda permukiman padat penduduk di kawasan Kemayoran, Jakarta. Kobaran api dengan cepat membesar dan merambat dari satu bangunan ke bangunan lainnya. Sejumlah warga yang panik langsung mengevakuasi barang-barang berharga dari dalam rumah mereka, sementara beberapa warga lainnya mencoba melakukan pemadaman api. Belum diketahui penyebab pasti kebakaran, diduga kebakaran akibat korsleting listrik di salah satu rumah warga. Padat rumah tuh? Iya. Padat gak, Pak? Hah? Rumah padat apa gimana? Rumah padat, Pak, di belakang. Katakan begitu. Tapi memang asal api dari rumah atau ada lapangan kosong, Pak? Dari rumah kayaknya. Dari rumah kayaknya ya. Kalau kita udah jadi sih, jadi nggak bisa lihat. Jam padat ya, Pak? Lewat lah. Sedikitnya 29 unit mobil pemadam kebakaran beserta puluhan personil dikerahkan ke lokasi kejadian untuk padamkan api. Akibat kejadian ini, ratusan rumah semi permanen hangus terbakar. Dari Jakarta, Aryo Manik, iNews melaporkan. Ke informasi selanjutnya, pemirsa, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Satrio Sumantri menyebut bahwa suara viral yang beredar di media sosial saat memaki-maki seorang pegawai bukan suara dirinya. Sementara itu, Kemendikti juga menyebut persoalan dengan dua pegawai yang terkena rotasi hingga memicu unjuk rasa pegawai juga telah diselesaikan dengan baik. Sengaja membuat rumah ini gak ada air. Rekaman audio yang diduga suara Mendikti Saintek Satrio Sumantri saat memarahi pegawainya beredar luas di media sosial. Dalam rekaman juga diduga adanya suara penganiayaan. Menanggapi hal ini, Satrio Sumantri membantah bahwa suara yang beredar adalah suaranya. Pihaknya juga belum berencana untuk mengambil langkah hukum. Itu bukan suara saya. Berarti dialog yang ada di situ tentang wifi dan tentang bukan ya? Bukan. Ya.
Sebelumnya, rekaman suara tersebut beredar bersamaan dengan aksi unjuk rasa pegawai Kemendikti pada Senin kemarin. Unjuk rasa dipicu oleh sikap arogansi Menteri Satrio serta dugaan pemecatan sejumlah pegawai di lingkungan Kemendikti Saintek. Pihak Kemendikti membantah adanya pemecatan sejumlah pegawai, melainkan hanya rotasi besar-besaran di kementeriannya. Kemendikti juga menyebut permasalahan terhadap 2 pegawai yang ikut berunjuk rasa Senin lalu karena terkena rotasi, namun saat ini sudah diselesaikan dengan baik. Nah, dalam hal ini kan terjadi rekonsiliasi, islah. Kita bukan polisi atau penegak yang lain gitu ya, di mana terjadi kesalahan tetap dikejar, tapi dalam perdamaian rekonsiliasi itu ya sudah, itu dianggap sebagai suatu residu, ya, jadi tidak ada untuk niat ya untuk menggali-gali lagi hal-hal yang lalu dan kita menuju ke depan. Nah, tadi sudah saya sampaikan bahwa kita akan melakukan komunikasi, kemudian juga melakukan boleh dikatakan visi bersama itu dengan lebih baik lagi. Sebelumnya, sejumlah pegawai Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi tiba-tiba melakukan aksi unjuk rasa Senin lalu. Aksi unjuk rasa yang melibatkan puluhan ASN ini sempat viral di media sosial. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, Ketua DPR RI Puan Maharani menyampaikan bahwa evaluasi kinerja menteri adalah hak prerogatif Presiden. Namun demikian, evaluasi para pembantu Presiden harus dilaksanakan secara transparan dan DPR akan terus mencermati kasus dugaan pemecatan tanpa aturan yang berlaku dan pemaparan yang terjadi di lingkungan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi. Dari DPR itu Komisi 10, namun terkait apakah dievaluasi atau tidak itu prerogatif Presiden. Namun kami dari DPR berharap semua hal yang terjadi di kementerian itu bisa ditindaklanjuti secara transparan di internal dan apapun yang akan dilakukan tentu saja itu ranah dari eksekutif walaupun DPR tentu saja akan mencermati dan Pemirsa, Timnas Futsal Putri Indonesia Garuda Pertiwi berhasil memastikan diri masuk ke putaran final AFC Women Futsal Asian Cup China 2025. Kepastian ini diperoleh setelah memenangi pertandingan kedua pada babak kualifikasi Grup B dengan menaklukkan India pada laga di Gor Among Rogo, Yogyakarta. Berhasil menjebol gawang India di babak pertama, membuat Timnas Futsal Putri Indonesia tampil lebih percaya diri. Dengan kombinasi permainan menyerang, membuat serangan tim Garuda Pertiwi ini lebih efektif menjebol kekuatan lawan. Garuda Pertiwi berhasil mengandaskan Timnas Futsal Putri India dengan skor 6-0 pada laga di Gor Among Rogo, Yogyakarta. So we have a match in Sunday, and after Sunday we are already preparing our season of planning for China. I will not reveal all the tricks that we had, but I think we have a lot of improvement to our team in tactical schemes, in offensive organization, and in the physical condition of our players. Kemenangan melawan India membawa Timnas Futsal Putri Indonesia akan tampil untuk kedua kalinya pada ajang Piala Asia Futsal Putri yang digelar pada Mei 2025 nanti di negeri Tiongkok. Tim Liputan iNews melaporkan. Coba fitur dengarkan berita di News Plus aplikasi RCTI Plus. Sebelum inaugurasi, Presiden Amerika Serikat CEO MNC Group Haritanu Sudibyo bersama keluarga bertemu secara pribadi dengan Donald Trump, Presiden Amerika Serikat ke-47. Dan berikut perbincangan pemimpin redaksi iNews Aiman Wicaksono dengan CEO iNews Media Group Angela Tanu Sudibyo dari Washington DC. Ring 1 di Washington DC, Amerika Serikat, hanya sekitar 200-300 meter menuju Capitol Hill. Inilah sebuah hotel, saya bersama dengan CEO iNews Media Group, Ibu Angela Tanu Sudibyo. Selamat sore ya, waktu Amerika ini. Kalau di Jakarta masih subuh mungkin. Masih subuh. Bu, ini akan berangkat ke Inauguration Ball ya nanti ya? Nanti malam, iya. Oke. Sebelum saya tanya itu waktu di
Palm Beach di Florida, itu bertemu Trump pribadi 2 kali ya. Tanggal 16 dan 17, ya. Menurut saya itu luar biasa. Kok bisa? Bagaimana cara ceritanya seperti apa di balik itu? Yang pastinya suatu kehormatan buat saya dan keluarga bisa bertemu dengan Presiden Trump. Saat itu Presiden terpilih ya, Trump, tanggal 16 dan 17. Jadi kami dari Indonesia ke Palm Beach karena memang diterima langsung tanggal 16. Lalu setelah berbincang-bincang di tanggal 16 kurang lebih 1 jam, Presiden... Lama juga ya? Lumayan, 1 jam. Presiden terpilih Trump saat itu mengajak kami untuk bertemu kembali di next day-nya tanggal 17. Tanggal 17, dan itu private antara Bu Angela, Pak Haritanu dengan Ibu ya, dengan Bu Lili, dan juga Mas Warren, untuk kemudian bertemu, ya katakanlah pribadi antara Trump pribadi dengan Pak Hari dan Ibu sekeluarga. Iya, itu pertemuan pribadi di tanggal 16-nya. Jadi memang saat itu kita minta waktu, ya kan, kalau jadi diberi waktu sebelum beliau dilantik, ya kan. Jadi saat itu kita banyak berdiskusi, ya sangat cair sekali karena memang kita sudah mengenal keluarga Presiden Trump ini sudah cukup lama. Bahkan sebelum beliau menjadi presiden yang ke-45. Ya, jadi silaturahmi lah bentuknya, dan puji Tuhan hari ini sudah dilantik menjadi Presiden Amerika Serikat yang ke-47. Bocoran dong Bu, ngomongin apa sih? Banyak hal beragam yang pastinya cukup umum. Pastinya update tentang Indonesia ya. Beliau banyak tanya what's going on, what's the update. Jadi kita cerita aja, dan yang menariknya saat itu beliau juga tanya pendapat kita tentang inaugurasi ini baiknya indoor atau outdoor. Karena saat itu kita masih rencananya kan outdoor ya. Tetapi situasi sepertinya weathernya sangat parah, minus sekian derajat. Jadi sepertinya beliau juga concern dengan tamu-tamunya, sehingga akhirnya tanya gimana, what do you think? Lebih minta pertimbangan. Jadi indoor sekarang ini minta pertimbangan salah satu waktu itu. Satunya diantaranya gitu. Jadi akhirnya diputuskan untuk indoor. Oke, baik. Tentu akan banyak yang tanya juga. Pertemuan ini manfaatnya apa sih untuk Indonesia? Pertanyaan terakhir. Ya, pastinya kita tahu ya bahwa Amerika adalah negara terbesar, terkuat di dunia. Apapun yang terjadi, kebijakan apapun di Amerika tentunya sangat berdampak secara global, langsung maupun tidak langsung, dan terhadap Indonesia. Jadi saya rasa relationship, komunikasi itu sangat penting. Dan tadi siang kita mendengarkan pidato Presiden Trump ya, setelah beliau dilantik, ada beberapa key takeaways, tapi kalau saya lihat yang terkait dengan khususnya Indonesia diantaranya adalah tarif ya, ini kan memang buat banyak negara nervous. Terus yang kedua adalah terkait dengan produksi minyak yang akan terus digenjot, bahasa beliau adalah drill baby drill, dan yang ketiga adalah kaitannya dengan ending wars, which is kalau ini bisa terjadi, Mas Palestina maksudnya? Seluruhannya saya pikir, dan saya pikir ini bisa menciptakan kestabilan global yang akan berpengaruh terhadap banyak negara termasuk Indonesia. Dan ya saya lihat ya tentunya kita tahu relationship and communication is very important. Baik, terima kasih Bu, dan selamat ke Inauguration Ball. Nanti cerita lagi apa di sana ya? Ya, nanti malam. See you there ya. Terima kasih Bu Angela. Ya. Sukses. Kita beralih ke informasi lainnya pemirsa, sidang pra-peradilan yang diajukan Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto ditunda. Penundaan dilakukan karena pihak Komisi Pemberantasan Korupsi selaku termohon tak hadir dalam persidangan. Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Juyamto, menunda sidang pra-peradilan Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto selama 2 pekan. Karena Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK sebagai termohon tidak dapat hadir pada sidang perdana. Hakim Juyamto mengatakan telah mendapat surat permohonan penundaan sidang dari KPK pada 16 Januari 2025. Sidang pra-peradilan akan digelar pada 5 Februari 2025. Termohon hari ini belum hadir. Kami memperoleh surat permintaan penundaan sidang tanggal 16 Januari pasca
termohon dipanggil oleh pengadilan untuk hadir pada hari ini. Jadi kita tunda sidang berikutnya untuk panggilan yang kedua, yaitu hari Rabu tanggal 5 Januari. Gugatan pra-peradilan diajukan oleh Hasto Kristianto atas penetapan tersangka oleh KPK pada 24 Desember 2024. Hasto menjadi tersangka terkait kasus suap proses pergantian antar waktu atau PAW Harun Masiku dan terkait dengan perintahan penyidikan. Dari Jakarta, Esa Amberita, Eri Nugraha Seto, iNews melaporkan. 12 pengacara akan membela Hasto Kristianto di sidang pra-peradilan melawan KPK di PN Jakarta Selatan. Dipimpin Todung Mulya Lubis, tim pengacara menegaskan penetapan tersangka penuh dengan politisasi. Saudara Hasto Kristianto itu syarat dengan muatan politik. Jadi penuh dengan politisasi. Ya, penuh dengan politisasi. Sementara kita sebetulnya ingin penegakan hukum itu steril dari tekanan-tekanan politik. Tapi saya tidak segan-segan mengatakan kita mencium ada tekanan politik dalam penetapan tersangka ini. Mudah-mudahan hakim yang akan memeriksa pra-peradilan ini menyadari bahwa dia dihadapkan pada tantangan. Apakah pengadilan ini betul-betul independen? Apakah pengadilan ini betul-betul sesuai dengan hukum yang berlaku? Apakah kita bisa melepaskan diri dari infiltrasi dan intervensi politik dalam proses hukum yang seyogyanya mesti didasarkan pada apa yang disebut due process of law. Nah, due process of law inilah yang absen dalam proses penetapan tersangka Hasto Kristianto. Mungkin itu aja sebagai penjelasan awal. Bang, tadi abang soal akan ada hal yang apa aja yang akan dihadirkan? Nah, iya nanti ya kita nggak sebut. Kenapa? Detailnya salah satunya apa, Bang? Saya kasih mohon sabar ya. Kita akan jelaskan pada sidang yang akan diadakan pada hari ini atau mungkin pada sidang berikutnya. Ya. Nanti. Saya belum mau bocorkan ya. Itu terlalu prematur ya kalau kita mau bocorkan sekarang. Ada 12 pengacara, mungkin bisa didetailkan siapa aja nih, Bang Todung? Oh, yang hadir di sini ada Pak Magdir ya, ada Pak Patra, siapa lagi, ada Pak Joy Tobing, ada Pak Roni, ada Alfons, ada Ibu Erna, ada Pak Rido, dan ada yang belum hadir pada kesempatan ini dan pada waktunya akan hadir ya. Sebelumnya, Hasto Kristianto ditetapkan KPK sebagai tersangka dalam kasus suap dan perintangan penyidikan perkara yang menjerat Harun Masiku. KPK menyebut miliki bukti Hasto memerintahkan Harun melarikan diri saat OTT KPK pada 2020 silam. KPK menetapkan Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto sebagai tersangka dalam kasus suap pergantian antar waktu Harun Masiku. Komisi Anti Rasuah menemukan bukti Hasto bekerja sama dengan Harun Masiku melakukan upaya suap kepada ex-komisioner KPU Wahyu Setiawan untuk meloloskan Harun Masiku sebagai anggota legislatif melalui mekanisme pergantian antar waktu. KPK menyebut juga menemukan bukti lain saat Hasto berupaya merintangi penyidikan dengan meminta pegawainya menelepon Harun Masiku saat operasi tangkap tangan KPK pada Januari 2020 silam. Hasto disebut memerintahkan Harun merendam ponselnya ke dalam air dan segera melarikan diri. Pada tanggal 8 Januari 2020 pada saat proses tangkap tangan oleh KPK, Saudara HK memerintahkan salah satu pegawainya di Jalan Sultan Syahrir yang biasa digunakan sebagai kantor untuk menelpon kepada HM dan memerintahkan supaya merendam HP dalam air dan segera melarikan diri. Bahwa pada tanggal 6 Juni 2024, sebelum Saudara HK diperiksa sebagai saksi oleh KPK, Saudara HK memerintahkan kepada salah satu pegawainya untuk menenggelamkan HP yang dalam penguasaan pegawai tersebut agar tidak ditemukan oleh KPK. Kasus suap Harun Masiku menjadi salah satu episode panjang dalam sejarah hukum Indonesia.
Pada Desember 2024, Harun Masiku genap 5 tahun sebagai buronan. Kasus suap Harun Masiku berawal saat upaya menggantikan Nazarudin Kimas, anggota DPR RI terpilih, meninggal sebelum dilantik. Pada 2 Desember 2019, Harun Masiku diduga melakukan suap kepada Komisioner KPU Wahyu Setiawan untuk memuluskan langkahnya. Namun pada 8 Januari 2020, KPK melakukan operasi tangkap tangan dan menangkap Komisioner KPU Wahyu Setiawan. Sementara Harun Masiku kabur dan menjadi buronan internasional. 10 Juni 2024, KPK periksa Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto sebagai saksi dalam kasus suap Harun Masiku. Hasto kemudian ditetapkan tersangka pada Selasa 24 Desember 2024. Tim Liputan iNews melaporkan.